hubungan, maksudnya relationship ya, itu semua kita harus tahu didasarkan bahwa norma-norma daripada agama kita masing-masing. Nah, kalau misalnya kita semua takut akan Tuhan, saya rasa semuanya itu bisa diatur ya. Kamu pernah ngelawan gak sih sama mama? Ricardo, gimana pacar siapa nih? Boleh gak sih pacaran mama? Kita akan tes nih ya Ricardo. Pertama tes aritmatika ya. Udah ready? Stop watch 3 menit ya. Ini tanpa rekayasa ya guys. Udah 2, 3. Tapi kalau kita udah ke depannya kita itu bisa ngebayangin sendiri. Bisa sampai di luar kepala. Angka bisa dibayangin. Oh my god. Lucu. Udah siap? Yuk kita hitung ya. 3, 2. Siapa yang suka ngomel? Iya guys, sekarang kembali lagi di segmen kedua bersama Ricardo Jonathan. Jadi aku masih ngobrol mengenai beberapa hal ya yang aku tuh curious banget ya sama anak ini. Padahal anak satu-satunya loh guys, biasanya tuh manja gitu ya, demanding, tapi ini kayaknya dia benar-benar tahu apa yang dia mau. Nah di sebelahnya Ricardo juga sudah ada mamahnya, Mama Meliana. Hai semuanya, terima kasih Mbak Vena. Akhirnya kita ketemu ya. Iya. Jadi aku pengen langsung aja nanya nih sama Mbak Meliana, punya anak 1, tapi kok bisa alhamdulillah nih bener-bener on the track ya. Semua yang namanya sekolah di luar negeri tepat waktu, gak aneh-aneh dan berprestasi pula. Apa sih parenting sedikit? Ini tipsnya gimana? Sebenarnya sederhana sekali. Saya selalu mengajarkan untuk Ricardo itu selalu mandiri, ya. Dan dia juga untuk ke luar negeri itu adalah dari kemauan, ya. Dan kemudian saya sebagai maminya adalah selalu mensupport. Dan yang pasti saya berpesan bahwa dimanapun kita berada, meskipun dia belajar di luar negeri, yang paling utama nggak boleh lupa untuk balik ke negara asal ya. Apalagi kan mungkin saya juga sebagai anak satu-satunya ya. Juga anak enggak, sorry, maksudnya Ricardo, Ricardo anak satu-satunya. Jadi memang saya pingin adalah pendidikan yang pertama terutama ya. Jadi saya harapkan, maksudnya dia kan memang passionnya di IT ya, di komputer, nggak apa-apa. Dia pengen juga bersekolah di US ya. Saya sebagai maminya selalu support. Yang paling penting juga dia supaya belajar untuk bisa mandiri. Tapi gimana? Ini kan banyak ya ibu-ibu sekarang tuh kan merasa kalau punya anak satu-satunya tuh ketakutan nanti kalau di luar negeri, kalau nggak difasilitasi yang terbaik, tapi buktinya dia tinggalnya di dorm. Ya, itu gimana caranya menjadi orang tua yang tetap tegas, disiplin, tapi juga ya sayang sih sama anak gitu. Itu kan beda-beda tipis ya Mbak, antara sayang dan mendisiplinkan anak. Mungkin bisa sharing kali Mbak. Ya. Jadi mungkin diketahui ya, memang sebagai orang tua apa sebagai tidak ada yang mengatakan tidak sayang anak. Tapi rasa sayang itu kalau dari saya itu bukan dinilai dari materi. Karena mungkin kalau tahu ya dari keseharian di Amerika, terus terang itu biayanya cukup besar. Dan saya selalu mengajarkan Ricardo untuk berhemat. Ya. Caranya? Dan, nggak ada uang shopping berarti ya? Terus terang begini, jadi saya sudah untuk tinggal juga di dom. Karena kenapa? Nggak di apartemen iya, gitu ya? Karena di dom itu jadi lebih dekat. Dan satu hal lagi, saya tidak pernah menyediakan mobil. Jadi selalu apa? Jalan kaki gitu. Selalu kalau misalnya itu memakai dengan fasilitas umum. Jadi dia misalnya menggunakan public transportation selalu kan. Jadi dia juga belajar mandiri. Nah, misalnya juga untuk masak ya, terus udah gitu harus berhemat. Jadi kalaupun mau dia shopping ataupun mungkin bersama pergi teman-temannya, itu hanya weekend. Seperti itu. Jadi dia benar-benar fokus dan
untuk misalnya dia juga ada kegiatan daripada mahasiswa seperti itu. Jadi dengan begitu saya juga mengharapkan Ricardo tahu ya bahwa kita sebagai orang tua ya, apalagi pengen supaya dia itu mandiri. Jadi agak tiga-tiga sedikit ya guys. Tapi artinya berhasil ya Mbak ya. Udah puas belum Mbak dengan pencapaian Ricardo? Bisa sekali lagi aku bilang ya, ternyata punya nasionalisme juga tadi ya. Ternyata aktif juga di organisasi dan orangnya termasuk confident ya. Maksudnya kan aku lihat kan biasanya kalau masuk kayak tadi organisasi punyanya siapa Michelle Obama itu kan pasti orang Indonesianya mungkin sedikit kali ya, tapi dia bisa membuktikan membawa nama bangsa Indonesia juga loh. Akhirnya kan Michelle tahu dong membernya, one of the member from Indonesia. Apa sih ya Mbak yang dididik dari kecil sehingga anak itu bisa kita ukir ya? Anak itu kan kalau dari bayi baru lahir tuh seperti kertas putih. Itu semua tergantung orang tuanya mau dicetak seperti apa. Nah mungkin kasih tips sedikit Mbak. Udah di only one child tapi bisa Mbak program gitu loh. Yang paling utama sih sebenarnya saya selalu mengajarkan pada Ricardo bahwa kita tidak boleh mengandalkan juga dari orang tua. Jadi seperti kayak dia berangkat ke Amerika. Kita memang saya sebagai maminya selalu support untuk pertama awal-awal adalah biaya dia bisa masuk dari college kemudian sampai universitas awal-awal, dan setelah dia lulus S1 dia sudah sempat kerja di Amazon. Nah itu semua juga sudah biaya sendiri dan alhamdulillah sekarang dia bisa melanjutkan master. Itu pun sebagian adalah tabungan daripada untuk hasil kerjanya. Jadi saya selalu mengharapkan itu menanamkan. Bahkan seperti mungkin ada banyak yang ibu-ibu ya bilang kepada saya, kok anak kamu dalam arti kemana-mana selalu jalan atau public transportation ya, karena itu banyak ya kalau orang Indonesia di sana tuh banyak udah punya mobil sudah lumrah ya, gitu. Karena mobil nggak mahal guys. Iya, justru nggak mahal. Iya, tapi gitu. Saya cuma mengajarkan supaya sebagai tujuan kita, Ricardo ke sana kan untuk studi. Ya, jadi waktunya juga untuk meminimalisasi, makanya dia tiap hari udah Senin sampai Jumat sekolah, makanya saya pilih yang terdekat. Nah seperti itu, dan supaya dia juga bisa benar-benar mempunyai visi dan misi tujuan yang jelas. Ya. Tapi gimana nih, godaan kan banyak, temptation di Amerika gitu loh, gitu ya, nightlife, kemudian masalah free sex ya di sana kan, kehidupan anak-anak sekarang ya anak-anak sekarang lah dari zaman dulu sih sebenarnya. Kalau kita tinggal sendiri tuh pasti kan seperti tante bilang tadi tanggung jawab. Nah gimana caranya memberikan pengertian, mungkin sex education nih, kamu kan dia kan umur 15 soalnya Mbak, udah dilepas di negara orang yang begitu freedom gitu Mbak. Mungkin kasih tips nih buat orang tua yang lagi pengen nyekolahin anak di luar negeri. Ya, kalau masalah itu saya selalu bicara bahwa satu hal lagi yang paling utama adalah harus ingat sama Tuhan. Itu aja sih kuncinya. Jadi sesuai dengan kita punya agama ya, keyakinan masing-masing. Jadi untuk hubungan, maksudnya relationship ya, itu semua kita harus tahu didasarkan bahwa norma-norma daripada agama kita masing-masing. Nah, kalau misalnya kita semua takut akan Tuhan, saya rasa semuanya itu bisa diatur ya. Jadi itu aja sih kuncinya, agama dari kecil ya. Gimana Ricardo, seneng nggak punya ibu yang open minded tapi juga tegas? Gimana, seneng nggak? Seneng banget sih, kan ibu sama anak bisa saling support dan juga bisnis bareng lagi ya. Bisnis bareng, iya. Kapan Feral bisnis bareng sama mama ya? Artinya kalian ini kompak banget ya? Iya, kita kompak banget, kemana-mana juga bareng kalau aku di Indonesia ya. Terus juga kamu pernah ngelawan gak sih sama mama? Pasti jawab jujur. Pasti ada lah, pasti ada pertentangan kadang, tapi kita bisa ngomongin, kita bisa karena mungkin diskusi, mama ngerti kali ya. Iya. Terus juga banyak banget pelajaran yang aku dapat dari mama, mulai dari awal dia merintis karir sampai sekarang. Mama juga baru menang award Mompreneur gitu. Oh iya, wow. Jadi kamu kagum ya sama mama ya? Iya, benar-benar kagum dan bangga banget sih. Bisa jadi the one and only, tapi bisa berusaha juga untuk
lebih sukses lagi ke depannya. Ya tuh kan guys, makanya jadi seorang ibu tuh kita nggak hanya banyak cerewet ya, tapi harus kasih contoh, benar nggak sih Mbak Meliana? Ya betul, karena lebih banyak ya kalau kita memberikan kadang anak ya pasti ada suatu hal dia merasa mungkin ada perbedaan dengan kita ya, tapi yang paling penting itu saya berusaha memberikan pengertian bahwa seorang ibu itu pasti mau do the best buat anaknya, seperti itu. Tapi mungkin dengan cara yang masing-masing kita ngobrolin dengan dia bahwa itu semua adalah support dan semua adalah demi kebaikan. Oke guys, jadi ini kompak banget ya. Mudah-mudahan yang nonton Vena Melinda Channel ya, anak-anak yang umur 20-an yang kadang-kadang udah ngerasa punya duit sendiri, itu kadang-kadang suka mamahnya dicuekin. Kalau di WA balasnya 3 hari. Tapi Ricardo gitu gak ya? Enggak ya? Kayaknya so sweet ya sama mamah ya. Selalu berusaha meluangkan waktu ya. Iya, keluarga itu adalah yang utama karena kan bisa jadi support system dan bisa juga tempat kita bercurhat, tempat kita berdiskusi untuk maju ke depannya bersama-sama. Oh so sweet. Jadi kita tes kekompakan ya guys, sampai seberapa kompak nih mereka berdua ya. Oke, nanti kita akan ke segmen berikutnya yaitu tes kekompakan. Kita akan tes nih ya Ricardo. Pertama tes aritmatika ya. Soalnya kadang-kadang orang itu suka menganggap kayaknya itu nggak penting. Padahal kalau dalam kehidupan ya ada tuh matematika kehidupan. Benar nggak sih Ricardo? Benar. Oke, langsung aja kita tes. Itu apa nih? Berarti kasih pertanyaan dulu berarti ya? Pertanyaan kan katanya jago Oke, matematika. berarti langsung matematika? Ya. Oke, boleh. Coba ini aku langsung kasih kumpulin terus pertanyaan apa langsung dikasih satu? Langsung aja kasih. Langsung. Oke. Berderet aja. Berderet tuh. Angka. Tuh, ayo lo, di challenge lo sama Ricardo lo. bisa. Waduh, ini. Kamu lulusan apa ya kemarin? Saya kemarin geologi. Oh, UI. geologi. Ada matematikanya ya geologi? Kemudian nggak ada. Wah guys, gimana yang ngetes? Salah kayaknya. Yang ngetes. Oke, ini cepet-cepetan aja ya. Boleh. Kita kasih waktu berapa lama guys? Ayo. Gampang sebenarnya. Berapa lama ini kita kasih waktu dia? Ada tiga aja ya. Kalau kita lihat bahwa ternyata kita punya anak tuh bisa kita konsepin ya Mbak ya. Kan Mbak kan career woman berarti kan. Jadi Mbak emang cita-cita banget ya kalau punya anak, ini gue kerja keras pokoknya anak gue harus kuliah di luar negeri, harus being the best gitu. Emang begitu ya Mbak konsepnya atau gimana Mbak? Sebenarnya kalau misalnya untuk harus kuliah di luar negeri tidak ya, cuma memang itu tergantung dari anaknya. Karena kalau misalnya anaknya juga dia tidak mau, mungkin kita jangan paksa. Ya, karena kan sebenarnya kuliah di luar negeri itu juga berat untuk daripada sisi dari seorang ibu untuk melepas anak ya, dan juga dari anak kalau memang dia tidak maksudnya passion jangan, karena masalahnya itu banyak sekali tantangan-tantangan yang seperti Mbak bilang ya. Jadi ini benar-benar pure dari Ricardo untuk pengen keluar negeri menimba ilmu dan hasilnya balik lagi ke Indonesia. Either itu nanti jadi politician karena background dari organisasinya, either itu jadi entrepreneur ya. Semua peluang diambil. Ambil. Jadi artis. Ambil. Oke, ini ada 5 soal. Kita kasih waktu berapa lama guys? Ayo. 5 minutes. 5 minutes. Kurang dong. Kecepatan ya? Kelamaan. Mau berapa? 3 menit. 3 menit. Oke, Ricardo. Sanggup 3 menit? Sanggup. Iya, Oh, oke. tapi dari Pakai soalnya. timer ya. Iya. Jadi guys seneng banget nih di podcastnya Vena, sekali-sekali kita challenge ya. Jadi nggak hanya ngobrol tentang kehidupan. Ricardo, gimana pacar siapa nih? Ya? Boleh nggak sih pacaran Mama? Boleh dong. Oh, Yang udah penting boleh. semua tahu tempat dan waktu seperti itu. Kira-kira menantu seperti apa kan Ricardo ini pintar banget soalnya ya. Harus yang pintar, harus yang lulusan luar negeri atau gimana? Kalau masalah lulusan itu semuanya bebas, tapi yang penting yang bisa saling melengkapi dan mendukung. Habis ini siapa tahu yang nonton Vena Melinda Nah, ada yang kecantol. Channel ada yang kecantol ya. Oke, kita mulai. Yuk. Oke, stopwatch. Oke. Ini pertanyaan saya kasih lihat dulu ke kamera ya. Sini. Nah, ini pertanyaannya tuh. Jadi guys, habis ini kita tes kekompakan. Oke? Ya. Silakan. Udah ready? Stopwatch 3 menit ya. Ini tanpa rekayasa ya guys. Udah 2, 3. Wah,
nih Fania mesti les sama Ricardo nih. Buka les nggak nih buat anak-anak mama? Kebetulan memang ada Nggak les. sampai 3 menit kayaknya guys. Ih cepet banget guys, sumpah guys. Nggak pakai hitungan ke bawah Nggak guys. pakai hitungan. Wah, berapa mama? Hah? Berapa menit? Detik 2 menit 41. Wah, 20 menit. benar. 2 menit. 2 menit. Sisa 2 menit. Oh, sisa 2 menit. Oh, berarti Sisa 2 berarti menit 19 detik. cuma 19 detik. 19 detik. 19. 19 detik, tepuk tangan dong buat Ricardo. Oh my god. Ini coba pakai kalkulator ya, itu ya di tes pakai kalkulator ya. Mama gimana mama? Wow. Wow, nggak pingin dibuka untuk anak-anak nih kan sekarang kan. Les gitu ya, les. Emang kebetulan saya kan buka awalnya dari kursus. Saya punya kursus dari sekolah dulu. Makanya kemarin saya menang Mompreneur itu adalah memang Oh, mompreneur. Mompreneur yang dari by Meridiana Award. Nah, Oke. itu kebetulan memang saya awal adalah memulai bisnis saya adalah pendidikan. Pendidikan saya punya TK kecil, TK Little Star, dan kemudian kalau siangnya kita buka kursus sempoa. Memang sempoa itu karena saya ingin mengajarkan anak-anak itu tidak takut akan angka. Nah, karena memang rata-rata kan mereka melihat angka atau matematik itu kayaknya susah Mengerikan. banget. Iya. Karena saya juga takut sama matematika. Oke guys, benar? Wih, keren. Aduh, jadi luar biasa. Gimana kamu? Kalau betul tuh gimana Mas Ricardo tuh belajarnya? Cepat itu. Iya. Cepet banget tuh, nggak sampai 1 menit. Iya. Ada caranya ya tuh ya? Gimana? Ada caranya, pasti yang pertama kan ada alat bantunya kan, Oke. sempoanya. Tapi kalau kita udah ke depannya kita itu bisa ngebayangin sendiri, bisa sampai di luar kepala. Angka bisa gitu. dibayangin, oh my god. Jadi itu emang bener-bener dengan latihan ya dari kecil Iya, ya? latihan dari kecil terus sampai ikut kompetisi-kompetisi. Jadi udah Ikut bener-bener kompetisi juga, Iya, menang juga. Iya. menang dari internasional di Tiongkok, terus di Jepang, terus di Singapura pernah. Itu membawa nama Indonesia Iya, ya? Filipina pernah, terus Vietnam pernah. Wow. Keren. Jadi guys, hari ini aku seneng banget karena nggak semua anak yang berkecukupan tentang ekonomi tapi tidak menjadi manja, tidak menjadi malas. Dan juga yang paling penting punya dedikasi dan karakter, itu yang paling penting. Karena jujur nih guys, aku sengaja ngundang Ricardo karena aku berapa kali ketemu dengan Ricardo nih anak kok humble banget, ya anak kok sopan banget, tapi ada isinya guys. Jadi sekali lagi kita ketemu di segmen ketiga dengan Ricardo dan juga mamanya, Mama Miliana. Hai guys, nah sekarang kita udah di segmen 3 nih, segmen terakhir. Tapi aku mau ngetes ya, mereka nih kompak beneran apa karena depan kamera aku ya. Karena biasa ibu sama anak, apalagi anak laki itu pasti punya chemistry yang luar biasa. Karena biasanya anak laki tuh manjanya sama mamahnya, begitupun mamahnya kalau udah agak-agak umur ya manjanya sama anaknya, bukan sama suaminya, ya nggak Mbak? Dan mereka ini keluarga kompak ya, jadi langsung aja cek di Instagramnya apa Mbak? Nama Instagramnya Mbak? Meliana Gunawan. Nah, Gunawan tuh Gunawan ya, istilah ejaan lama. Kamu? Aku @Ricardo Jonathan _ RICARDO JONATHAN _ Iya, akan ada di bawah ini. Buat cewek-cewek yang lagi jomblo, yang pengen dapat yang berkualitas. Oke, udah siap Mama Miliana sama Ricardo? Siap, Mbak. Caranya gampang aja. Pokoknya aku selesai bertanya langsung dijawab. Kalau jawabnya barengan dan sama berarti kalian kompak mendapatkan angka 10 dari aku. Setuju? Sudah siap? Yuk kita hitung ya. 3, 2, 1. Siapa yang suka ngomel? Mama. Ama. Saya. Jawabnya lama Mama, tapi sama ya 10. Jawabnya yang cepet Mbak, gak usah mikir Iya. Mbak. Ini bukan sempoa Mbak ya. Siapa yang suka baperan? Ricardo. Apa lagi? Ayo Mama jangan ragu Mama, gak apa-apa Mama. Siapa yang paling suka royal? Mama. Mama. Sama loh. Ini 2 pertanyaan terakhir guys. Siapa yang paling, apa nih kamu tulisannya? Oh, yang paling idealis dalam hidupnya? Ricardo. Ricardo. Sama lagi guys, ini terakhir. Ayo lebih cepat Ricardo sama Mama, Iya. nggak boleh ada jeda ya. Siapa yang paling suka curhat? Ricardo. Ricardo.
followernya 50. Tepuk tangan dong buat Mama Meliana dan Ricardo. Wah, jadi oke guys, kesimpulan. Aduh, ini kursi berisik ya. Kayaknya harus beli kursi kita ya. Kita nunggu 1 juta subscriber guys ya. Jadi aku terharu banget sih Mbak Meliana. Aku kenal kalian beberapa kali guys, karena mereka adalah keluarga yang sangat humble tapi berkualitas. Mereka punya konsep hidup, punya tujuan hidup. Yang pasti mereka punya tujuan yang sama, yaitu bisa bermanfaat bagi sesama. Bener gak Mbak? Benar banget. Jadi yang namanya ilmu itu guys berguna kalau kita bisa sharing kepada orang lain dan bisa membuka lapangan pekerjaan, membuka point of view orang tentang bagaimana kehidupan. Terakhir Mbak, say thank you to Ricardo, already become a nice child ya, a nice boy gitu ya. Mungkin Mbak ingin menyampaikan apa sama Ricardo melalui kamera Vena Melinda Channel. Ya, selalu untuk di dalam ini selalu rendah hati dan juga selalu apa yang sudah ilmu didapatkan dari luar negeri itu diimplementasikan untuk bisa balik ke Indonesia, dan juga banyak membantu untuk orang-orang ya, terutama sekarang kan kita sama-sama untuk Ricardo itu bentuk Mega Mandiri Property, dan kita banyak meng-hire itu mitra ya, mitra dalam arti terutama apalagi dalam masa kemarin pandemi ya, itu semuanya bisa menjadi agent-agent, dan kita semua juga dalam arti agent properti ini dari rumah subsidi dari 150 juta sampai puluhan M itu kita semua menjual. Jadi kita juga mau untuk dalam ini di-combine dengan era digital. Seperti itu. Jadi semuanya itu bisa terlaksana dengan baik, dan kita juga sudah kerjasama dengan berbagai macam developer seperti itu. Sinar Mas Land, Duta Putra Land, dan banyak lagi. Karena kita juga selain menjadi merekrut agent properti, kita juga menjadi beberapa partnership dengan mereka menjadi master lead dan lead agent seperti itu. Jadi mengembangkan dunia properti Indonesia di luar dari pemerintah ya guys. Karena kita memang setelah COVID ini kita harus lebih bergairah dari segi ekonomi. Oke, Ricardo, say thank you to your mom. Ya, Mau pakai bahasa Inggris juga boleh. Yes, thank you so much for my mom karena udah mendidik aku dari kecil hingga sampai saat ini, dan banyaknya rintangan yang kita lalui, dan dari segi pendidikan aku selalu berusaha karena cari uang itu nggak mudah ya. Jadi sebagai anak muda sekarang ini kita harus tetap berkreasi dan berinovasi. Jadi mimpi setinggi-tinggi langit, tapi kita juga harus berusaha untuk mencapainya. Ya, peluk dong Mama. Kayaknya nggak pernah berantem ya guys. Mesti begitu loh guys. Mesti yang namanya sama Mama itu so sweet. Nggak boleh melawan sama Mama. Biar rezekinya banyak sekali. Benar nggak ini? Ayo kameramen. Oke guys, jadi menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-78 tahun, saya menampilkan sosok pemuda, salah satu pemuda Indonesia di antara begitu banyak jutaan pemuda Indonesia yang pasti punya mimpi, yang pasti punya nasionalisme, punya idealisme untuk mengisi kemerdekaan kita. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Jadi kita menutup dengan kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke guys, alhamdulillah kita sudah di penghujung dari podcast aku bersama Ricardo Jonathan dan juga mamanya Meliana. Thank you so much ya udah datang ke studio aku. Mudah-mudahan nanti Ricardo bisa mencapai apa yang dia impikan, dan yang pasti menjadi pemuda Indonesia haruslah menjadi pemuda yang mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi-prestasi. Sekali lagi makasih Mama sudah mendampingi Ricardo sampai usianya saat ini. Makasih juga Mbak Vena atas kesempatannya yang luar biasa. Mudah-mudahan ya kita tunggu lagi kiprahnya Ricardo di dunia entertainment ya. Katanya juga mau bikin album apa mau bikin single? Iya, kebetulan aku juga lagi masuk American Idol. Wow. Iya, Winner Circle. Wow, keren banget. Sukses Ya. ya. Jadi otak kiri, otak kanan semua dilatih ya. Ya. Sekali lagi pokoknya sukses buat Ricardo dan juga Mama Meliana. Kok aku nggak dipilih ya menjadi tadi Mam apa? Mompreneur. Mompreneur. Aku harus jadi pengusaha dulu kali ya. Oke guys, thank you for watching Vena Melinda channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye-bye. Bye.